Do you wanna know? Hi, I come back again to give you a new lesson about English. Right, today we will discuss about how and when we use do, does, and to be, is, am, are. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai penggunaan do, does, dan to be, is, am, are. Do, does, dan to be, is, am, are ini akan kita bahas dalam penggunaannya dalam tenses simple present tense. Nah, kalau kita mau membuat kalimat itu kan ada dua bentuk kalimat yang kita buat. Satu, ada yang menggunakan kata kerja, disebutlah itu kalimat verbal, dan ada yang menggunakan kalimat tanpa kata kerja, disebutlah itu kalimat nominal. Contohnya, saya di rumah. Kemudian dia cantik. Nah, pada kalimat pertama saya di rumah itu tidak ada kata kerja, tetapi yang ada adalah adverb atau keterangan. Dan pada kalimat yang kedua dia cantik. Di sana juga yang ada adalah adjektif. Baik, yang pertama kita akan bahas tentang do das dulu ya. Do das dipakai atau digunakan untuk kalimat yang menggunakan kata kerja, tetapi kalimat itu berbentuk negatif dan kalimat tanya. Kalimat yang berbentuk negatif dan kalimat interrogatif. Nah, sebelum kita sampai kepada contoh, saya akan kasih tahu dulu pasangan subjek untuk do dan does. Karena tidak semua subjek bisa dipasangkan dengan do dan does. Baik, kita perhatikan. Di sini untuk subjek I, you, we, they, dia akan dipasangkan atau menggunakan do. Sedangkan she, he, it, dia akan menggunakan does. She ini nanti boleh misalkan Rani, she ya. Kemudian kalau he boleh Johnny ataupun Doni. Nah, ini he. Ini boleh juga ditambahi Rani, misalkan Via. Kemudian it ini car, boleh cat, ya. Itu dia pasangannya. Sekarang kita lihat contohnya, tetapi di sini saya buat dulu contoh kalimatnya dalam bentuk negatif dan interrogatif, karena memang kata bantu do dan does kita temukan pada kalimat negatif dan interrogatif atau kalimat tanya. Nah, contoh yang pertama, they do not clean the house every Sunday. Mereka tidak membersihkan rumah setiap minggu. Nah, subjek they, kita cek dulu benarkah menggunakan kata bantu do. Kita perhatikan kemari, ya benar menggunakan do. They do not clean the house every Sunday. Setelah subjek langsung diikuti do dan mendapat penambahan not. Mendapat penambahan not untuk yang negatifnya ya. They do not clean the house every Sunday. Mereka tidak membersihkan rumah setiap minggu. Nah, itu dia contoh yang pertama. Kemudian contoh yang kedua, Rina does not study English every day. Rina does not study English every day. Kita perhatikan, kita cek dulu Rina apakah benar menggunakan does. Nah, ini dia. Rina ini adalah nama untuk perempuan. Berarti Rina sama dengan she. She menggunakan kata bantu does. Ya, betul. Maka
Setelah Rina langsung diikuti kata bantu does dan mendapat penambahan not ya. Rina does not study English every day. Rina tidak belajar bahasa Inggris setiap hari. Kemudian untuk contoh yang terakhir pada kalimat negatif, you do not wash the car. Kita cek juga, you apakah benar menggunakan do? Ya, betul. Ini you. Kemudian do-nya mendapat penambahan not. You do not wash the car. Nah, ini untuk do not ini bisa juga kita singkat seperti ini. Don't, kemudian does not disingkat menjadi doesn't. Ya. Tetapi kalau kita mau menulis kalimat formal, maka sebaiknya kita gunakan do not dan does not. Oke. Nah, lalu kita perhatikan untuk contoh interrogatifnya. Ya kan, kalau kita mau membuat interrogatif maka pindahkan do-nya ke awal kalimat, lalu langsung diikuti oleh subjek, ya, lalu kata kerja. Do they clean the house every Sunday? Apakah mereka membersihkan rumah setiap minggu? Lalu jangan lupa put the question mark in the end the sentence. Letakkan tanda tanya di akhir kalimat karena dia adalah kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Nah, lalu contoh berikutnya yang kedua kita buat ke dalam kalimat interrogatif menjadi does Rina study English every day? Pindahkan kata bantu does ke awal kalimat, lalu langsung diikuti oleh subjeknya. Does Rina study English every day? Apakah Rina belajar bahasa Inggris setiap hari? Nah, itu dia. Jadi di interrogatif kita tidak lagi menggunakan not ya. Itu hanya untuk kalimat dalam bentuk negatif. Baik, ini untuk contoh yang terakhir kita rubah ke dalam kalimat interrogatif. Sama ya, kita pindahkan atau letakkan do ke awal kalimat, langsung diikuti oleh subjek dan kemudian kata kerja. Do you wash the car? Ya kan? Do you wash the car? Ini dia. Apakah kamu mencuci mobil itu? Ini biasanya kalimat-kalimat tanya ini hanya memerlukan jawaban yes or no. Berarti ya. Nah, nanti kalau misalkan ada yang kurang mengerti, boleh tetap dibuat pertanyaan atau komentar di dalam kolom komentar. Lalu sekarang kita akan mengubah kalimat ini ke dalam bentuk positif. Untuk kalimat yang pertama, kalau kita buat ke dalam bentuk positif, maka kalimat ini akan menjadi seperti ini. They clean the house every Sunday. They clean the house every Sunday. Mereka membersihkan rumah setiap minggu. Jadi pada kalimat positif kita tidak menemukan lagi penggunaan do ataupun does. Tetapi setelah subjek langsung diikuti oleh verb atau kata kerja dalam bentuk pertama. Kemudian untuk kalimat yang kedua, Rina studies English every day. Rina studies English every day. Rina belajar bahasa Inggris setiap hari.
Nah, coba perhatikan pada kata kerja pada kalimat kedua. Kalau kita lihat di sini, pertama dia study. Di sini sudah menjadi studies, mendapat penambahan is. Nah, kalau dalam simple present tense, untuk subjek yang tunggal atau the third singular person, itu kata kerjanya akan mendapat penambahan s ataupun es. Nah, ini study itu mendapat penambahan es dan y-nya dirubah menjadi i. Nanti kalau kata kerjanya berakhiran y dan diawali huruf konsonan, maka y-nya dirubah menjadi i dan mendapat penambahan es. Makanya jadi sini menjadi studies. Berarti ya. Kemudian untuk contoh selanjutnya, kita buat ke dalam kalimat positif menjadi you was the car. Tidak juga menggunakan do. You was the car. Kamu mencuci mobil itu. Ya, nanti ya. Biar kita lanjut ke dalam penggunaan to be, is, am, are. Is, am, are inilah yang akan kita pakai, kita sisipkan ketika dalam sebuah kalimat itu tidak ada kata kerja. Nanti to be inilah yang akan berfungsi menjadi kata kerja bantu pada kalimat tersebut. Tapi sebelum kita melihat contohnya, kita lihat dulu pasangan subjek untuk is, am, are. Karena sama seperti tadi, do, does itu tidak boleh digunakan untuk semua subjek. Nah, kalau subjek I akan menggunakan to be, am. Kemudian kalau untuk subjek you, we, they ini menggunakan are. Kemudian untuk she, he, it, nah, sama seperti she itu boleh Rani juga she. Kemudian he, misalkan Doni itu he. Maka pasangannya nanti adalah is. Ya, I berpasangan dengan am, you, we, they berpasangan dengan are, she, he, it berpasangan dengan is. Nah, itu dia. Nah, sekarang kita perhatikan contohnya. Untuk contoh positifnya, I am a student. Nah, berarti setelah subjek langsung diikuti oleh to be-nya ya. I am a student. Saya seorang siswa. Kemudian contoh berikutnya, it is my house. Ini adalah rumah saya. Setelah subjek langsung diikuti oleh to be. She is at home. Dia ada di rumah. Nah, di sini tidak terdapat kata kerja, tetapi to be lah yang menjadi kata kerja pada kalimat berikut. To be lah yang berfungsi menjadi kata kerja bantu pada kalimat-kalimat berikut. Nah, lalu bagaimana kalau kita merubah ke dalam kalimat negatif? Kita hanya tinggal menambahkan not setelah to be. I am not a student. Tambahkan not setelah to be. Saya bukan seorang siswa. Lalu contoh berikutnya, it is not my house. Tinggal tambahkan not setelah to be. She is not at home. Dia tidak ada di rumah. Itu dia kalau kalimat negatifnya. Kita tinggal menambahkan not setelah to be. Kemudian kalimat interrogatifnya kita pindahkan atau kita letakkan to be ke awal kalimat, lalu setelah itu diikuti oleh subjek. Are you a student? Jangan lupa letakkan tanda tanya di akhir kalimat ya. Kemudian untuk contoh yang kedua, is it your house? Letakkan is di awal kalimat.
Kemudian contoh selanjutnya, is she at home? Apakah dia berada di rumah? Itulah cara menggunakan do, does, dan to be, is, am, are. Saya ulangi lagi, do, does kita pakai untuk kalimat yang menggunakan kata kerja, tetapi kalimat itu berbentuk negatif dan kalimat tanya atau interrogatif. Sedangkan to be, jika kalimat itu tidak menggunakan kata kerja, lalu to be kita sisipkan dan to be lah yang berfungsi menjadi kata kerja bantu pada kalimat tersebut. Nah, kalimat yang tidak menggunakan kata kerja itu biasanya diikuti oleh noun, adjective, dan adverb. Nah, kalimat yang tidak menggunakan kata kerja itu biasanya diikuti oleh noun, adjective, kata sifat, dan adverb, keterangan. I think enough for today and I hope you understand about our topic today. Dan kalau ada pertanyaan, tulis di kolom komentar ya. And thanks for watching. See you.